Untuk membuat pelaporan keuangan, tentunya banyak tahapan-tahapan nantinya yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama ini nanti Ustazah akan mengajari kalian membuat persamaan dasar akuntansi dulu. Nah, persamaan dasar akuntansi ini tahapan yang paling mudah. Kita biasa sebut ini bentuk tahapan untuk pembuatan laporan keuangan yang paling sederhana. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita hari ini, kita tentu harus tahu dulu apa sih pengertian daripada persamaan dasar akuntansi. Ya. Persamaan dasar akuntansi itu adalah pencatatan transaksi keuangan yang menunjukkan jumlah harta perusahaan yang sama atau seimbang dengan penjumlahan utang dan modal. Nah, jadi yang namanya persamaan dasar akuntansi itu nanti ada asumsi harta sama dengan utang dan modal. Nah, kita di sini membicarakan tentang harta yang dimiliki oleh perusahaan, utang dan modal yang dimiliki oleh perusahaan, bukan milik kita pribadi ya. Jadi, yang namanya akuntansi yang akan kita pelajari sekarang ini itu adalah akuntansi yang mengarah pada kegiatan keuangan di perusahaan. Nah, jadi pada pembuatan persamaan dasar akuntansi kita harus mengingat dulu nih, asumsinya apa? Asumsinya tadi, atau di sini kalau kita supaya mudah mengingatnya, kita anggap saja rumus ya persamaannya. Nah, harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, Ustazah, harta apa sih? Utang, modal. Modal itu apa ya Ustazah? Nah, kita bahas ya sama-sama. Nah, yang pertama, sebelum kita mengenal harta, utang dan modal, istilah yang sering sekali ada pada akuntansi ini adalah istilah akun. Nah, jadi nanti kalian pasti sering mendengar istilah akun. Nah, kita harus kenal dulu nih, akun itu apa? Nah, akun adalah kumpulan catatan transaksi keuangan atau sumber data yang dimiliki perusahaan secara spesifik. Nah, seperti harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, jadi ketika kita punya suatu usaha, tidak usah usaha tersebut usaha yang besar, usaha kecil-kecilan juga bisa dibikinkan persamaan dasar akuntansinya, nak. Nah, jadi nanti kita harus bisa memilah-milah nih, yang mana nantinya yang akan kita kelompokkan sebagai harta, sebagai utang, sebagai modal, pendapatan, juga beban. Ya. Yang pertama dulu, akun ini terdiri dari akun real dan akun nominal. Ustazah, istilah apa lagi itu? Kami baru saja mendengar. Nah, mari kita kenali dulu apa pengertian dari akun real dan akun nominal. Akun real itu adalah akun yang dicatat pada laporan neraca. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Nah, kalau akun nominal itu adalah akun yang
yang dicatat pada laporan laba rugi. Nah, itu laporan keuangan yang nantinya dibutuhkan oleh perusahaan ketika perusahaan misalkan ingin meminjam uang di bank sebagai tambahan modal, memerlukan yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu dari mana Ustazah membikinnya? Kita bisa membikinnya dari persamaan akuntansi. Kalau next nanti kita akan bahas laporan keuangan itu juga bisa diproses dengan mengolah pencatatan dari jurnal umum sampai pembuatan laporan keuangan. Tapi yang pertama kita akan membahas yang paling sederhana dulu dalam perhitungan keuangan perusahaan, yaitu persamaan dasar akuntansi. Nah, Ustazah tadi kan sudah Ustazah bilang akun real itu adalah akun yang dicatat pada laporan neraca, ya kan? Nah, yang tergolong sebagai akun real itu apa aja Ustazah? Dari semua yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, yang tergolong sebagai akun real, yang pertama adalah akun harta. Nah, kalian pasti tidak asing kan dengan istilah harta. Harta itu kalau dalam bahasa akuntansinya dia dikenal juga sebagai aktiva atau aset. Nah, akun harta tadi harta yang seperti apa Ustazah? Nah, harta yang seperti apa ya? Yang namanya harta itu adalah jumlah kekayaan suatu perusahaan. Sama kayak kalian kan, ketika kita mempunyai banyak misalkan tanah, mungkin rumah, itu kan kita sebut sebagai aset atau harta kita kan. Nah, seperti di perusahaan juga ada istilah seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah harta lancar. Harta lancar ini adalah harta yang tingkat perputarannya tinggi dan aset yang mudah dijadikan uang. Nah, kalau tingkat perputarannya tinggi, berarti kita di sini bisa simpulkan yang namanya harta lancar itu bisa kita sebut sebagai kas. Contohnya, nah, kas apa Ustazah? Uang tunai maupun uang yang ada di bank itu dianggap sebagai harta lancar. Yang kedua, perlengkapan. Jadi, yang namanya perlengkapan itu adalah barang yang menunjang kegiatan operasional perusahaan tapi masa pakainya kurang dari 1 tahun. Jadi tidak sempat 1 tahun barang itu sudah habis kita gunakan. Jadi kita harus beli barang baru lagi untuk kegiatan operasional perusahaan. Berikutnya ada piutang. Nah, piutang ini juga dikategorikan sebagai harta lancar. Piutang itu adalah sesuatu yang kita pinjamkan kepada orang lain, ya. Jadi yang namanya piutang, misalkan ketika kita menjual barang, terus ada yang mau membelinya secara kredit ke kita. Nah, itu dianggap sebagai piutang, ya. Nah, berikutnya ada lagi beban dibayar di muka. Nah, jadi ketika beban atau biaya kita bayar di muka, misalkan misalkan kita nyewa toko nih. Nyewa toko itu kita bayarnya untuk 1 tahun. Padahal toko tersebut belum digunakan. Nah, itu berarti dianggap sebagai beban dibayar di muka. Berikutnya ada harta tidak berwujud. Nah, kalau tidak berwujud ini tidak bisa dilihat hartanya, tetapi dia memiliki nilai ekonomis. Dia memiliki
nilai jual ya. Nah, contohnya hak paten, hak cipta, franchise, goodwill, dan hak merek. Nah, jadi harta tersebut disebut sebagai harta tidak berwujud. Yang berikutnya ada investasi jangka panjang. Nah, jadi jika perusahaan kita itu menginvestasikan uangnya ke perusahaan lain, ia dianggap sebagai investasi jangka panjang. Contohnya di sini misalnya penyertaan saham. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Nah, berikutnya ada lagi bagian dari akun real, yaitu akun utang. Nah, kalau akun utang kalian sudah bisa sendiri kan memahaminya. Yang namanya utang itu apa? Utang itu adalah sesuatu yang kita pinjam kepada orang lain. Nah, misalkan kita membeli barang nih, tapi kita membelinya secara kredit. Tapi kalau piutang tadi kita menjual barang dan orang membelinya secara kredit ke kita, ya, bisa dibedakan ya. Nah, utang ini ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Kalau utang jangka pendek berarti masa pelunasannya kurang dari 1 tahun atau sampai 1 tahun deh. Nah, kalau utang jangka panjang berarti masa pelunasannya dari utang tersebut lebih dari 1 tahun. Berikutnya yang tergolong sebagai akun real itu ada modal. Nah, modal ini adalah harta yang diinvestasikan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, yang tergolong berikutnya sebagai akun real itu adalah pengambilan people. Nah, pengambilan people ini adalah pengambilan pribadi. Jadi kita ngambil uang di perusahaan untuk kepentingan pribadi kita, itu disebut sebagai pengambilan people ya.